Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, kelompok 4 akan menjelaskan mengenai penelitian kuantitatif metode penelitian eksperimen. Yang beranggotakan saya sendiri, Sinta Nuryani, Dadang Trisubekti, dan Dini Andriani. Materi yang akan disampaikan: pengertian metode kuantitatif dan eksperimen, metode eksperimen menurut tujuannya, partisipan, variabel, instrumen dan materi, prosedur eksperimentasi, ancaman terhadap validitas, dan keunggulan serta kelemahan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian metode kuantitatif dan eksperimen. Metode kuantitatif atau penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang datanya dinyatakan dalam angka dan dianalisis dengan teknik statistik. Penelitian yang sering menggunakan metode ini adalah penelitian eksperimen. Kemudian, ada beberapa karakteristik metode kuantitatif. Tujuannya, yang pertama, menunjukkan hubungan antar variabel, yang kedua, menguji teori, dan yang ketiga, mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Kemudian, dalam desain metode kuantitatif, spesifik, jelas, dan rinci, ditentukan secara mantap sejak awal dan menjadi pegangan langkah demi langkah. Kemudian, analisis pada metode kuantitatif dilakukan setelah pengumpulan data selesai, bersifat deduktif, dan menggunakan statistik. Kemudian ada teknik penelitian. Yang pertama, eksperimen, survei, observasi terstruktur, dan wawancara terstruktur. Pada proses penelitian ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama itu mencari rumusan masalah terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan landasan teori. Jika sudah ada landasan teori dan rumusan masalah, maka bisa dirumuskan hipotesis. Nah, setelah hipotesis dirumuskan, maka dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, populasi dan sampel, dan pengembangan instrumen. Nah, untuk pengembangan instrumen ini dapat dilakukan dengan pengujian instrumen. Setelah melakukan pengumpulan data, maka dilakukan analisis data dan dihasilkan kesimpulan dan saran. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu eksperimen. Penelitian eksperimen ini merupakan penelitian yang mencari hubungan sebab akibat atau hubungan kausal antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, penelitian ini itu merupakan satu-satunya jenis penelitian yang secara langsung mencoba mempengaruhi variabel tertentu. Bila diterapkan dengan benar, maka penelitian ini merupakan penelitian jenis terbaik untuk menguji hipotesis tentang hubungan sebab akibat. Dalam sebuah studi eksperimental, peneliti melihat pengaruh setidaknya satu variabel independen pada satu atau lebih variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian eksperimental juga sering disebut sebagai variabel eksperimen atau perlakuan. Sedangkan variabel dependen dikenal sebagai kriteria atau hasil. Ciri utama penelitian eksperimental yang membedakannya dengan jenis penelitian lain adalah peneliti ini dapat memanipulasi variabel bebas. Mereka dapat memutuskan apa yang akan terjadi pada subjek penelitian, kepada siapa itu akan diterapkan, dan sejauh mana penelitian ini akan dilakukan. Variabel bebas yang sering dimanipulasi dalam penelitian pendidikan meliputi metode pengajaran, jenis tugas, materi pembelajaran,
penghargaan yang diberikan kepada siswa, dan jenis pertanyaan yang diajukan oleh guru. Variabel terikat yang sering dipelajari meliputi prestasi belajar, minat pada suatu mata pelajaran, rentang perhatian, motivasi, dan sikap terhadap sekolah. Contohnya yaitu mencari pengaruh panas terhadap muai panjang suatu benda. Dalam hal ini, variasi panas dan muai panjang dapat diukur secara teliti dan penelitian dapat dilakukan di laboratorium, sehingga pengaruh variabel lain dapat dikontrol. Ada beberapa karakteristik penting dari penelitian eksperimen. Yang pertama yaitu perbandingan kelompok. Eksperimen biasanya melibatkan dua kelompok subjek, satu kelompok eksperimen dan satu kelompok kontrol atau pembanding. Misalnya, kelompok eksperimen menerima perlakuan tertentu, seperti mendapatkan buku teks baru atau metode pengajaran yang berbeda. Sedangkan kelompok kontrol atau pembanding tidak menerima perlakuan seperti kelompok eksperimen. Kelompok kontrol atau pembanding sangat penting dalam semua penelitian eksperimen, karena memungkinkan peneliti untuk menentukan apakah penelitian ini memiliki efek atau apakah satu perlakuan lebih efektif daripada yang lain. Contohnya, seorang peneliti ingin mempelajari keefektifan metode baru pengajaran sains. Dia akan meminta siswa dalam kelompok eksperimen diajar dengan metode baru, tetapi siswa dalam kelompok pembanding akan terus belajar dengan metode biasa guru mereka. Peneliti tidak akan memberikan metode baru kepada kelompok pembanding. Yang kedua, yaitu manipulasi independen. Karakteristik penting kedua dari semua eksperimen adalah bahwa peneliti secara aktif memanipulasi variabel independen. Artinya, peneliti dengan sengaja dan langsung menentukan bentuk variabel independen apa yang akan diambil dan kemudian kelompok mana yang akan mendapatkan bentuk yang mana. Misalnya, jika variabel independen dalam penelitian adalah jumlah antusiasme yang ditunjukkan instruktur, peneliti dapat melatih dua guru untuk menunjukkan jumlah antusiasme yang berbeda saat mengajar di kelas. Pengacakan merupakan karakteristik ketiga dari eksperimen. Aspek penting dari banyak eksperimen adalah penugasan subjek secara acak ke dalam kelompok. Meskipun ada jenis eksperimen tertentu di mana penetapan acak tidak dimungkinkan, para peneliti mencoba menggunakan pengacakan kapanpun memungkinkan. Ini adalah unsur penting dalam jenis eksperimen terbaik. Penugasan acak berarti bahwa setiap individu yang berpartisipasi dalam eksperimen memiliki peluang yang sama untuk ditugaskan ke salah satu kondisi eksperimen atau kontrol yang dibandingkan. Sebaliknya, pemilihan acak berarti bahwa setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Ada 3 hal yang harus diperhatikan tentang penugasan acak mata pelajaran ke kelompok. Yang pertama, pengacakan ini terjadi sebelum percobaan dimulai. Yang kedua, proses penugasan atau pendistribusian individu ke dalam kelompok bukan hasil dari distribusi tersebut. Artinya, peneliti tidak bisa melihat dua kelompok yang sudah terbentuk dan bisa membedakan hanya dengan melihat apakah mereka terbentuk secara acak atau tidak. Ketiga, penggunaan penugasan acak memungkinkan peneliti untuk membentuk kelompok yang tepat di awal penelitian adalah setara. Artinya, mereka hanya berbeda secara kebetulan dalam variabel yang diminati.
Dengan kata lain, penugasan acak dimaksudkan untuk menghilangkan ancaman variabel asing atau variabel tambahan. Tidak hanya variabel yang disadari oleh peneliti, tetapi juga variabel yang tidak mereka sadari, yang mungkin memengaruhi hasil penelitian. Untuk selanjutnya, ada eksperimen menurut tujuannya. Yang pertama, ada eksperimen pembuktian. Metode ini berusaha membuktikan benar atau salah suatu teori pendidikan dalam bentuk nyata atau praktik. Yang kedua, ada eksperimen penemuan. Metode eksperimen penemuan mencari tahu apa yang akan terjadi jika suatu tindakan khusus diterapkan pada seseorang atau objek tertentu dalam penelitian yang dilakukan. Dan eksperimen yang ketiga yaitu eksperimen perencanaan tindakan. Disebut juga metode test drive atau uji kemudi. Menurut substansinya, metode eksperimen perencanaan tindakan sama dengan metode pembuktian teori maupun penemuan. Metode eksperimen perencanaan tindakan tidak bertujuan mencari tahu hal-hal baru atau benar salahnya suatu teori yang ada, tetapi sebagai gladi resik atau prakondisi atas program aksi yang akan dilakukan. Diharapkan dengan adanya penelitian eksperimen perencanaan tindakan, maka segala sesuatu yang dapat mengganggu atau menghambat jalannya proses pembelajaran pada dataran konkret dapat diatasi. Dalam penelitian eksperimen ada bentuk desain eksperimen yang terbagi menjadi 4: pre-eksperimental, true eksperimental, faktorial eksperimental, dan kuasi eksperimental. Pre-eksperimental ini terbagi menjadi 3: one shot case study, one group pretest post-test, intake group comparison. True eksperimental terbagi menjadi 2: post-test only control design dan pretest control group design. Kuasi eksperimental terbagi menjadi 2, yaitu time series design dan non-equivalent control group design. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya yaitu tentang partisipan. Nah, pembaca perlu mengetahui cara pemilihan sampling, penugasan atau assessment, dan jumlah partisipan yang terlibat dalam suatu eksperimen. Nah, berikut ini ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan saat menulis metode eksperimen. Yang pertama yaitu deskripsikanlah proses pemilihan sampling partisipan apakah dilakukan secara acak atau non-acak. Nah, dipilihnya secara convenient. Nah, dalam pemilihan acak atau random sampling, masing-masing individu memiliki kemungkinan yang sama untuk dipilih sebagai partisipan penelitian. Nah, langkah ini juga akan memastikan bahwa sampel yang terpilih benar-benar representatif dan bisa mewakili suatu populasi. Nah, semakin demikian, dalam beberapa penelitian eksperimen hanya sampel konvensional yang memiliki kemungkinan untuk terpilih, sebab peneliti biasanya menggunakan kelompok-kelompok yang sudah terbentuk secara alamiah, misalnya sebuah kelas, organisasi atau keluarga dan atau sukarelawan. Nah, jika masing-masing partisipan tidak ditugaskan secara acak atau randomly assessment, berarti prosedur yang demikian lebih dikenal sebagai prosedur kuasi eksperimen. Nah, selanjutnya yaitu jika setiap partisipan ditugaskan secara acak atau randomly assessment ke dalam beberapa kelompok, berarti prosedur yang demikian dikenal sebagai prosedur true eksperimen. Nah, jika penelitian kita menggunakan penugasan acak seperti ini, paparkanlah secara detail bagaimana Anda akan menugaskan secara acak masing-masing individu ke dalam kelompok-kelompok perlakuan atau treatment. Hal ini berarti bahwa dalam lingkup partisipan pertama ditugaskan dalam kelompok 1, partisipan kedua ditugaskan dalam kelompok 2, dan begitu seterusnya hingga tidak ada bias sistematik dalam penugasan masing-masing partisipan. Nah, prosedur ini bisa menghilangkan kemungkinan adanya
perbedaan sistematik antara karakteristik-karakteristik dari setiap partisipan yang bisa memengaruhi hasil penelitian. Sehingga perbedaan apapun yang muncul dalam hasil penelitian bisa diatribusikan pada treatment eksperimen. Nah, selanjutnya yaitu kita harus menjelaskan pula keunggulan-keunggulan lain penelitian eksperimen yang secara sistematik dapat mengontrol variabel-variabel yang bisa memengaruhi hasil penelitian. Nah, salah satu pendekatannya adalah dengan menyamakan atau equating kelompok-kelompok di awal eksperimen, sehingga partisipan satu kelompok atau kelompok lain tidak memengaruhi hasil akhir. Misalnya adalah seperti ini, memasangkan partisipan atau match partisipan berdasarkan sifat atau karakteristik tertentu. Kemudian memilih seorang partisipan dari masing-masing pasangan ini untuk ditugaskan dalam suatu kelompok. Nah, pengukurannya dapat menggunakan skor-skor atau pretest. Berdasarkan skor pretest ini, peneliti dapat menugaskan setiap partisipan ke dalam kelompok tertentu dengan anggota yang juga memiliki skor pretest yang sama. Nah, skor pretest bisa dibagi menjadi skor tinggi, sedang, skor yang tinggi, sedang, dan rendah. Sebagai alternatifnya, individu-individu bisa dipasangkan satu sama lain berdasarkan level kemampuan atau variabel demografis. Nah, seorang peneliti bisa saja memutuskan untuk tidak melakukan pemasangan seperti di atas, sebab hal ini bisa menyedot banyak biaya maupun waktu. Nah, serta rentan juga menimbulkan adanya kelompok yang tidak bisa dibandingkan. Misalnya jika ada partisipan yang tidak mau di treatment, nah seperti itu. Selanjutnya yaitu prosedur lain untuk mengontrol proses eksperimen adalah dengan menggunakan kovarian, misalnya skor pretest, sebagai variabel moderating dan mengontrol pengaruh dari skor-skor ini secara statistik. Memilih sampel yang homogen atau memblok beberapa partisipan dalam subkelompok atau kategori tertentu. Nah, kemudian menganalisis pengaruh dari masing-masing subkelompok ini terhadap hasil penelitian. Nah, selanjutnya yaitu kita harus menunjukkan kepada pembaca jumlah partisipan dalam setiap kelompok dan jelaskan prosedur-prosedur sistematik dalam menentukan besaran setiap kelompok. Nah, untuk penelitian eksperimen, peneliti seyogianya menggunakan analisis kekuatan atau power analysis. Nah, untuk mengidentifikasi besaran sampel yang sesuai untuk kelompok-kelompok tersebut, kalkulasinya harus melibatkan beberapa hal seperti yang sudah dicantumkan di sini. Nah, yang pertama yaitu pertimbangan level signifikasi statistik untuk eksperimen ini adalah alpha. Nah, yang selanjutnya yaitu jumlah kekuatan yang diinginkan. Biasanya disajikan dalam bentuk kuat atau high, sedang atau medium, lemah atau low dalam pengujian statistik terhadap hipotesis nol ketika hipotesis ini sebenarnya gagal. Nah, selanjutnya yaitu besaran efek perbedaan-perbedaan yang diinginkan dalam jumlah rata-rata antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang dinyatakan dalam unit-unit deviasi standar. Nah, yang terakhir yaitu susunlah nilai-nilai untuk 3 faktor seperti ini. Alfa, kekuatan, dan besaran efek. Dan perhatikanlah dalam sebuah tabel besaran-besarannya yang dibutuhkan untuk setiap kelompok. Nah, dalam hal ini direncanakanlah sebuah eksperimentasi supaya besaran setiap kelompok yang ditreatment memberikan sensitivitas yang paling tinggi bahwa pengaruh yang diinginkan terhadap outcome penelitian bisa tercapai dalam manipulasi eksperimental ini. Nah, selanjutnya yaitu tentang variabel. Nah, dalam penelitian eksperimen, variabel harus diperinci agar pembaca bisa melihat dengan jelas kelompok apa yang akan dieksperimentasi dan outcome apa saja yang ingin diukur. Nah, berikut ini
adalah beberapa saran bagaimana mengembangkan gagasan terkait variabel dalam proposal penelitian. Nah, yang pertama yaitu, kita harus menunjukkan atau tunjukkanlah secara jelas variabel bebas yang akan eh, Anda gunakan dalam penelitian eksperimen tersebut. Nah, kita harus mengingat kembali pembahasan mengenai variabel dalam bab 3-nya. Nah, selanjutnya yaitu satu variabel bebas harus menjadi treatment variabel. Satu atau beberapa variabel harus menerima treatment dari peneliti. Nah, variabel bebas yang lain bisa saja menjadi measure variabel yang di dalamnya tidak ada manipulasi yang dilakukan, misalnya sikap atau karakteristik pribadi para partisipan. Nah, variabel-variabel bebas lain bisa menjadi variabel kontrol atau dapat dikontrol secara statistik seperti demografi gender atau usia. Nah, intinya bagian metode penelitian dalam proposal eksperimen harus memperinci dan menunjukkan secara jelas semua variabel bebas ini. Nah, selanjutnya yaitu tunjukkanlah pula variabel-variabel terikat, misalnya outcome yang Anda gunakan dalam penelitian eksperimen. Nah, variabel terikat merupakan variabel respon dan atau variabel kriteria yang diasumsikan mendapat pengaruh dari variabel bebas. Nah, menyajikan 3 ukuran outcome prototipik dalam variabel terikat, yaitu yang pertama arah perubahan yang diamati. Nah, yang kedua yaitu kuantitas perubahan, dan yang ketiga yaitu kemudahan perubahan yang diperoleh dari partisipan. Misalnya seorang partisipan yang memberikan respon yang tepat ketika ditreatment dalam rencana eksperimen atau eksperimen single subject. Nah, yang terakhir yaitu instrumen dan materi. Nah, selama penelitian eksperimen, khususnya pada tahap pretest atau posttest atau keduanya, peneliti biasanya melakukan observasi dan pengukuran dengan menggunakan instrumen-instrumen yang tersedia. Nah, dalam proposal penelitian, peneliti perlu membahas instrumen-instrumen ini, cara perancangannya, itemnya, skalanya, dan laporan reliabilitas dan validitas skornya. Peneliti juga perlu melaporkan materi yang akan digunakan selama proses eksperimentasi. Misalnya program atau kegiatan tertentu yang diberikan pada kelompok eksperimen. Nah, yang pertama yaitu deskripsikan instrumen-instrumen yang diisi atau diselesaikan oleh partisipan. Biasanya instrumen-instrumen ini diselesaikan sebelum eksperimen tersebut dilakukan atau bahkan di akhir eksperimen. Nah, tunjukkan pula validitas dan reliabilitas skor atas instrumen tersebut, individu-individu yang mengembangkannya, dan izin-izin untuk menggunakannya. Nah, yang terakhir yaitu jelaskan secara menyeluruh materi-materi yang akan dimanfaatkan selama proses eksperimentasi. Nah, satu kelompok misalnya dapat berpartisipasi dalam rencana pembelajaran berbasis IT disampaikan seorang guru di ruang kelas. Nah, rencana ini dapat meliputi handout, mata pelajaran, dan instruksi tertulis khusus untuk membantu siswa dalam kelompok eksperimen ini belajar mata pelajaran dengan komputer. Nah, tes lapangan atas materi-materi semacam ini harus dijelaskan. Bahkan jika dibutuhkan peneliti juga perlu menjelaskan training-training lain yang mungkin dibutuhkan untuk mengelola materi-materi tersebut. Nah, tujuan tes lapangan ini adalah untuk memastikan bahwa materi-materi penelitian bisa dikelola dengan baik tanpa variabilitas dalam kelompok eksperimen. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Prosedur eksperimentasi. Penelitian eksperimen dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Melakukan kajian induktif yang berkaitan erat dengan pemasalahan yang hendak dipecahkan.
2. Mengidentifikasi masalah. 3. Melakukan studi literatur. 4. Membuat rencana penelitian yang mencangkup mengidentifikasi variabel luar yang tidak diperlukan, tetapi memungkinkan terjadinya kontaminasi proses eksperimen. Menentukan cara mengontrol mereka. Memilih desain riset yang tepat. Menentukan populasi. Memilih sampel yang mewakili dan memiliki sejumlah subjek penelitian. Membagi subjek ke dalam kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen. Membuat instrumen yang sesuai, memvalidasi instrumen, dan melakukan pilot studi agar memperoleh instrumen yang memenuhi persyaratan untuk mengambil data yang diperlukan. Mengidentifikasi prosedur pengumpulan data dan menentukan hipotesis. Yang kelima, melakukan eksperimen. Yang keenam, mengumpulkan data kasar dari proses eksperimen. Yang ketujuh, mengorganisasikan dan mendeskripsikan data sesuai dengan variabel yang telah ditentukan. Yang kedelapan, menentukan analisis data dengan teknik statistik yang relevan. Yang sembilan, membuat laporan penelitian eksperimen. Selanjutnya, ancaman validitas. Ancaman validitas adalah alasan khusus mengapa kita dapat salah ketika kita mengambil inferensi mengenai konvariasi, sebab akibat, konstruksi, atau apalah hubungan kausal berlaku bagi variasi orang, setting, perlakuan, dan dampak perlakuan. Tipe-tipe validitas. 4 tipe validitas menurut Sadis et al. 2002. Validitas konklusi statistik. Validitas inferensi mengenai korelasi antara perlakuan dengan dampak perlakuan. Yang kedua, validitas internal. Mengenai apa konvariasi yang teramati antara perlakuan A dengan dampak perlakuan B mencerminkan sebuah hubungan kausal dari A ke B sebagaimana variabel tersebut dimanipulasi atau diukur. Yang ketiga, validitas konstruk. Validitas inferensi mengenai konstruk tingkat lebih tinggi yang mempresentasikan sampel khusus. Yang keempat, validitas eksternal. Validitas inferensi mengenai apakah hubungan sebab efek berlaku sepanjang variasi orang, setting, variabel perlakuan, dan variabel pengukuran. Selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen, keunggulan. Hubungan sebab akibat lebih kuat dibanding penelitian non-eksperimen. Perencanaan sistematik. Mampu memanipulasi variabel secara tepat. Kelemahan. Sulit digeneralisasikan. Membutuhkan waktu yang relatif lama. Biasanya memerlukan biaya yang cukup besar. Unetical. Terima kasih kepada para pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Semoga dapat bermanfaat, dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung chat ke pemateri. Terima kasih.